Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidil khalqi ajma'in al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di subuh Jumat ya. Di mana subuh Jumat merupakan salat yang paling afdal. Seafdal-afdalnya salat adalah salat wajib, dan seafdal-afdalnya salat wajib adalah salat berjamaah, dan seafdal-afdalnya berjamaah adalah salat subuh, dan seafdal-afdalnya salat subuh berjamaah adalah di hari Jumat. Dalam sebuah hadis ditegaskan demikian, afdalus salawat salatu subhi bil jamaah, salat subuh berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nafs dengan tema muhasabah. Muhasabah adalah introspeksi diri, ataupun dalam bahasa kerennya muhasabah. Bahasa Indonesianya tidak ada padanan yang pas. Menghisab diri lah, menghisab diri. Muhasabatun nafs, menghisab diri. Namun sebelumnya kita niatkan dulu agar kita senantiasa menimba ilmu, belajar ini dengan ikhlas ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu memotivasi diri untuk senantiasa talabul ilmi. Kami sahur ke FM mah kantun calik duduk manis ngupingkeun. Ulama kapungkur mah ulama kapungkur mah ngincing ba ti Gaza ka Palestina ka Mekah, ti Mekah ka Madinah, Madinah ka Irak, Irak ka Mesir, Mesir ka Syria, terus muriling talabul ilmi. Ayeuna mah kantun duduk manis. Duduk manis kemudian ngupingkeun ya, bari pita salid lah ya sebenarnya. Mudah-mudahan kita lakukan. Kenapa? Karena talabul ilmi itu adalah afdalul qurbat ila Allah. Adalah cara bertakarub kepada Allah yang paling afdal. Takarub itu apa? Mendekatkan diri. Jadi cara mendekatkan diri yang paling afdal kepada Allah adalah dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Kenapa? Karena ketika kita sedang menuntut ilmu, kita sedang melaksanakan kewajiban dari Allah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu adalah sebuah fardu bagi setiap muslim. Juga firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang berilmu. Juga kita ini termasuk kaum yang elit ya. Orang yang menuntut ilmu itu termasuk golongan elit, golongan VIP-nya masyarakat. Kenapa? Dalam sebuah ayat, wal takum minkum ummatun wal takum minkum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaklah ada dari sekelompok manusia itu, hendaklah ada dari kumpulan manusia itu orang-orang yang rajin fokus mencari ilmu. Ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Jadi kita ini alhamdulillah disebutkan dalam firman Allah sebagai ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ta'ifatu tafaqahu fiddin, artinya golongan yang sedikit, golongan yang elit, golongan yang istimewa ya di antara manusia, sekumpulan manusia yang ada. Karena Allah berfirman, hendaklah di antara kalian dari sekelompok manusia itu ada
beberapa orang golongan yang dia senantiasa istiqomah dalam thalabul ilmi, dan itu alhamdulillah kita dapat istiqomah thalabul ilmi di tempat ini dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang, hanya tinggal duduk sambil mendengarkan, bari sedikit-sedikit ngantuk lah nggak apa-apa. Makanya biasa mah kopi itu diputer kan. Kami ayam mas pada tunduk, tapi kadang ke kopi tidak anggar tunduk. Kopi bareng-bareng anggar gitu tuh. Jadi tidak terlalu berefek. Juga berikutnya adalah firman Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Artinya ini juga sebuah penghormatan dari Allah SWT, bahwa orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu itu Allah bedakan dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Makanya ayatnya hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Dari banyak ayat tadi, dari banyak hadis tadi, sampai Allah menyandingkan ilmu dengan iman, Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu, maka ditarik kesimpulan bahwasanya talabul ilmi, mencari ilmu adalah afdalut taqarrub, afdalul qurabat ilallah. Seafdal-afdalnya cara taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud ilmu agama ya. Yang dimaksud ilmu agama. Kalau ilmu dunia itu dipelajari sesuai dengan kepentingan dan keperluan masing-masing. Orang yang memang di bidangnya teknologi, maka dia perdalam ilmu teknologi. Kalau bidangnya adalah perdagangan, perdalam perdagangan. Yang dimaksud dalam ayat-ayat ini, dalam hadis-hadis ini adalah talabu ilmi syar'i, mencari ilmu syariat, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu motivasi buat kita bahwa menuntut ilmu, talabul ilmi adalah afdalut taqarrub ilallah, afdalul qurbat ilallah, sebaik-baik, seafdal-afdalnya bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, talabul ilmi itu adalah aqsaru turuqin ilal jannah, jalan terpendek menuju surga, jalan yang paling shortcut, yang paling cross menuju surga. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis sahih. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Artinya jalannya tidak seperti orang lain. Orang yang menuntut ilmu terbuka jalan baginya ke surga. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa mencari ilmu, talabul ilmi, duduk manis mendengarkan ilmu adalah jalan yang paling cepat menuju surga. Jalan yang paling shortcut, yang paling cepat, yang paling pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasinya dikuatkan lagi, motivasinya ditingkatkan lagi. Sederhana zaman sekarang talabul ilmi, duduk manis, sabari, mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah talabul ilmi juga merupakan wasilatul wiqayah, jadi sarana untuk menjaga kita dan keluarga kita. Tadi di rakaat pertama imam membacakan qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah kalian dan diri kalian dari api neraka. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka kalau kita tidak tahu ilmunya? Maka mencari ilmu, menuntut ilmu itu diantara kegunaannya buat kita adalah kita dapat menjaga keluarga kita, menjaga diri kita dari api neraka. Kalau tanpa ilmu kita nggak pernah tahu caranya gimana menjaga keluarga dan diri kita dari api neraka. Maka dengan ilmu kita tahu caranya. Lalu yang terakhir adalah ilmu itu merupakan cara kita beribadah kepada Allah. Kita diciptakan adalah untuk beribadah. Tujuan kita yang paling tertinggi ada di dunia, bahkan itu tujuan utama adalah ibadah. Dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini di dunia hanya untuk beribadah sebenarnya. Yang lain-lain itu menunjang ibadah. Jangan sampai penunjang ini jadi utama dibanding yang utamanya. Tapi manusia banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu.
Allah mengatakan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu berpaling dari Allah? Yang sebenarnya kamu diciptakan itu untuk ibadah. Lalu diberikan fasilitas, pekerjaan, keluarga, harta benda, rizki, rumah, segala macam. Itu untuk ibadah. Bukan itu yang tujuan, tapi tujuan kita adalah ibadah. Yang begitu-begitu itu sarana penunjang kita ibadah. Namun orang banyak yang tertipu. Orang banyak mencari penunjang, mencari sarana daripada mencari tujuan. Tujuannya adalah ke Bandung, tapi banyak yang sibuk di Sumedang, ubi Cilembu, tahu Haji Ateng, segala macam. Sibuk di pinggiran itu. Ke Bandungnya belum, ke gedung satenya belum, tapi sudah sibuk di Cileunyi, sudah sibuk, aya nu sibuk di mana tah? Di Munarah itu di Padalarang, aya nu sibuk di Lembang. Ke Bandungnya belum sampai. Bekalnya sudah habis di Cileunyi. Ya, waktunya sudah habis di Cileunyi. Kemudian apalagi tuh? Semangatnya, tenaganya sudah habis di Cileunyi. Ke Bandungnya belum nyampe, padahal kita itu mau ke Bandung, tapi sudah sibuk di Cileunyi, sudah capek di Cileunyi, sudah habis waktunya di Cileunyi. Ya nggak sampai ke Bandungnya. Begitupun kita, tujuan kita adalah ibadah, tapi sibuk dengan sarana-sarana penunjang ini. Sibuk dengan sarana daripada mengejar tujuan. Nah itu Allah menegurnya, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu tertipu dari tujuan hidupmu? Nah itulah tarikan-tarikan hawa nafsu. Mending kalau hawa nafsunya halal masih aya leheungna, tapi kalau nafsunya haram, duitnya haram, kemudian perilakunya juga haram dan lain-lain sebagainya, itu sangat memberatkan nanti kita di akhirat. Nah mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa thalabul ilmi, agar kita tahu cara beribadah ya dengan ilmu. Wa ma khalaqul jinna wal insa itu adalah ditafsirkannya kaifa ta'budullah. Bagaimana cara Anda beribadah kepada Allah sementara Anda tidak tahu caranya? Kita diciptakan untuk ibadah, lalu kita tidak tahu caranya beribadah. Bagaimana? Kita diciptakan untuk ibadah, tapi kita tidak tahu kemana kita ibadah dan bagaimana cara kita ibadah. Salah arah nanti. Atau non mas? Kiruna dan benten, alhamdulillah. Kiruna benten. Bajigur. Nah, mulai tinggal terus. Alhamdulillah. Jadi Allah menciptakan kita dengan tujuan utama ibadah, lalu untuk ibadah itulah diberikan sarana-sarana penunjang. Kita jangan tertipu dengan sarananya, jangan tertipu dengan sampingan-sampingannya, jangan tertipu dengan sambilan-sambilannya. Sebagaimana teguran Allah, ma gharraka bi rabbikal karim. Itu ayat itu kalau perlu dijeblageun di rumah tuh Pak. Ayat tadi itu jeblageun di rumah. Ada dua ayat yang biasa untuk motivasi itu. Satu, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu tertipu dari tujuanmu? Satu. Yang kedua, ada ayat yang cukup singkat. Fa aina tadhhabun. Reka marana tuh? Nanaonana tuh? Reka tuh ayat bahasa anak muda sekarang. Fa aina tadhhabun. Reka marana. Ubrang abring ungkag inggi ka itu kan reka marana. Fa aina tadhhabun. Itu ayat juga bagus untuk jadi status kita di mungkin di rumah kita, di kamar kita atau di medsos kita. Mau pada kemana? Reka marana ada ujung kan tetap ke akhirat ujungnya. Kan tetap ke Allah ujungnya. Mau kemana? Nah gitu. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin. Nah, tema kita hari ini adalah muhasabatun nafsi. Mengevaluasi diri. Evaluasi tentunya ini berlaku pada semua orang. Bagi saya, bagi bapak-bapak sekalian, bagi semuanya. Kita senantiasa berusaha menghisab diri, mengintrospeksi, mengevaluasi diri. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan memikirkan apa yang dia siapkan setelah matinya. Al-kayyisu itu orang cerdas, kaisan.
Makanya kalau ada anak namanya Kaisan itu berarti didoakan menjadi orang cerdas. Bukan Kaisang ya. Bukan Kaisang, ini pakai nun Kaisan. Mungkin diangkan karena Jawa. Oh, Tapi Arabnya Kaisanun. Kaisan, jadi orang cerdas. Orang cerdas adalah orang yang selalu mengevaluasi diri dan menyiapkan apa yang dia akan temui setelah kematiannya. Itu kata Nabi orang paling cerdas. Karena kalau orang sudah mikirin apa yang dia siapkan untuk setelah matinya, dia akan kontrol diri, akan menjaga diri, akan berpikir, ya manfaatnya setelah saya mati yang beginian nih, pasti berpikir. Ya, mau maksiat mikir, ini manfaat nggak buat saya setelah kematian. Mau menghabiskan waktu mubazir, nongkrong ti isu sampai ke sore main gapleh atau ngusep ti isya sampai subuh. Aya Pak ngusep ti isya sampai subuh aya. Khusus malam teh ngagiwing kasur, ngagiwing samak segala macam ti sore sampai subuh gitu. Cengklud. Laukna ge sarare mun itu mah. Cengklud. Ada, saya pernah menyaksikan orang seperti itu. Sengaja dia bawa mobil kemudian pergi ke tempat pemancingan di sore mereka ke Janari, la haula wala quwwata. Waktunya mubazir, waktunya hilang hanya dengan semacam itu. Nah, orang cerdas itu mengevaluasi dirinya. Ini yang beginian manfaat nggak buat saya setelah kematian? Manfaat tidak hal semacam ini untuk saya setelah kematian. Maka dalam rangka melampiaskan hobi secukupnya saja. Hobi itu secukupnya. Tapi kalau tujuan kita bisa toh-tohan, bisa habis-habisan. Ibadah bisa habis-habisan, bisa toh-tohan. Tapi untuk hobi, ya dalam sehari untuk hobi mungkin bisa 1 jam 2 jam. Tapi kalau sampai seharian dan itu habis-habisan, maka waktu itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling berharga yang dimiliki manusia itu apa? Waktunya. Sesuatu yang paling berharga milik kita manusia adalah waktu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, innama anta ayam, kamu itu hanyalah kumpulan hari. Kamu itu hanyalah kumpulan hari. Idza dzahaba yaumuka, kalau harimu berganti berlalu, dzahaba ba'duka, maka separuh hidupmu berlalu. Jadi kamu hanyalah hari, kamu adalah hari, maka jika hari itu berlalu, maka juga sebagian dirimu juga pergi. Sebagian dirimu juga berlalu. Untuk itu orang-orang beriman senantiasa berpikir cerdas. Kira-kira kalau saya melakukan ini apa manfaatnya buat alam kubur saya? Itulah yang kata Rasul, al-kayyisu, orang cerdas. Kaisanun, orang cerdas itu orang seperti itu. Nah, nanti kalau punya anak namain Kaisan, bagus nama itu. Ya, beberapa orang minta nama laki-laki, saya kasih Kaisan terus. Mungkin kalau ada nama Kaisan, nah itulah mungkin orangnya. Ya, orang yang cerdas. Wal ajizu, dan orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak cerdas, man atba'a nafsuhu hawaha, orang yang hawa nafsunya itu diperturutkan, wa tamanna 'alallahi, dan dia berangan-angan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ari angan-angan namanya aralus, tetapi dia sendiri memperturutkan hawa nafsu. Jadi kontradiktif. Angan-angannya itu indah, pengen ketemu bidadari, pengen ketemu surga segala macam. Surga itu kan airnya ngalir, tapi tidak ada salurannya. Ada sebagian keterangan begitu. Kemudian buah-buahannya tolhin mandud, ada seperti pisang, ada seperti buah-buahan anggur dan lain sebagainya. Tidak terbayang oleh kita. Bidadari istri kita nanti akan dikembalikan kepada, akan diciptakan menjadi wanita paling cantik dan manajernya bidadari. Istri kita itu wajib manajernya bidadari. Oh. Pami orang jatahnya bidadari teh 100, tak istri orang teh manajernya. Neng, masuk. Neng, kamu. Nah, gitu kan. Di manajeri. Dan disebutkan kalau kita sedang fokus dengan satu bidadari, itu 90 bidadari nggak tahu kita sedang pripat dengan bidadari yang itu. Subhanallah. Dan setiap hari kita dalam sebuah keterangan merawani 70 ataupun 100 bidadari setiap hari. Dan istri kita menjadi ratunya, manajernya.
Subhanallah. Jatan kewe di surga lah ya mah. Tumbah tambah iman di surga wae engke. Sebagai motivasi. Wa talhin mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Ma'im maskub itu dalam tafsirnya ada air mengalir ke kita tapi enggak ada salurannya, air aja mengalir. Seperti rada mungkin ilustrasi saja, bukan perumpamaan, seperti air daun talas itu. Ada sungai-sungai, ada telaga segala macam, tapi ada air yang ngalir ke kita, tidak kelihatan itunya, salurannya. Subhanallah. Wa talhin mandud, ada buah yang tolah dan panjang, itu para ahli tafsir mengatakan seperti pisang. Makanya pisang itu buah terbaik untuk makan. Kesimpulannya kata ulama, seluruh makanan dan buah-buahan serta daging yang digambarkan Quran itu adalah makanan yang baik dan berkah. Apa ya? Daging apa yang disebutkan oleh ulama? Oleh Al-Quran. Al-Quran menyebutkan daging itu ada sapi, kambing, ikan dan burung. Berarti unggas di sini. Buah-buahan ada pisang, ada anggur, ada zaitun, ada tin, ada apa lagi? Nah, kurma ya, wa nakhla. Semua makanan, baik itu makanan pokok atau makanan buah-buahan atau sayuran yang disebutkan Quran pasti baik, pasti bagus. Karena mustahil Allah menyebutkan sesuatu itu tidak ada hikmahnya. Makanya perbanyak makan pisang. Tapi pisangnya menurut saya mah ambon lumut biasanya. Jadi lembut dan manis. Raja cerai mengerada awis gitu kan. Itu bagus sekali. Pisang disebutkan berarti ada sesuatunya itu. Mustahil Allah menyebutkan buah-buahan yang baik itu kalau tidak ada manfaat dan hikmahnya. Dan mustahil itu disebutkan kalau tidak ada kegunaannya. Dan mustahil Allah sebutkan itu ada di surga kalau di dunia tidak punya keutamaan. Makanya jaga itu. Tin, zaitun, pisang, anggur, kemudian apa lagi? Delima. Ya. Kalau makanannya tadi daging sapi, daging kambing, daging unggas, burung ya. Kemudian lain sebagainya. Nabi Ibrahim sukanya apa? Daging sapi. Nabi Ibrahim sukanya daging sapi. Nabi Muhammad sukanya apa? Daging kambing. Nabi Musa sukanya ikan. Ikan. Ada kisahnya ketika Nabi Musa berangkat menuju Majma' al-Bahrain, pertemuan dua laut. Allah suruh Nabi Musa untuk ketemu dengan hamba yang soleh, yang kemudian dinamakan Khadir, Nabi Khidir itu membawa ikan. Nabi Musa itu hobinya makan ikan. Nabi Ibrahim sukanya makan daging sapi. Nabi Muhammad SAW sukanya daging kambing. Maka ketiga daging ini tidak mungkin atau mustahil tidak ada manfaat yang besar dan kegunaan. Urang naon? Jengkol putih, kemudian nanti segala macam lah gitu kan. Lauk asin orang mahal. Mata satu tensi teh lauk asin teh. Coba ikutin makanya para nabi. Nabi Muhammad senangnya kambing, Nabi Ibrahim senangnya sapi, Nabi Musa senangnya ikan. Pasti sehat. Karena itu Al-Quran mengisahkan antara para nabi-nabi dengan kegemaran makanan-makanannya. Tapi ke buah semuanya suka. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan di surga ada buah-buahan yang kalian inginkan. Kadar itu selain kita mengevaluasi diri juga mengevaluasi makanan kita. Kita mulai mengevaluasi makanan kita. Makanlah apa yang dimakan para nabi. Ikut seperti Nabi Musa, banyakin makan ikan. Ikut seperti Nabi Ibrahim, cukupkan konsumsi sapi. Ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu apa katanya? Aku paling suka itu dari kambing adalah bagian lengan ataupun pahanya. Orang pada jeroan di pulung nanti. Padahal kata Nabi itu menggemari pahanya ataupun lengannya. Jadi selain mengevaluasi diri, evaluasi juga fisik kita, evaluasi makanan kita, evaluasi kesehatan kita. Mudah-mudahan ya. Syirsak nggak disebutkan. Yang disebutkan itu kenapa pisang disebutkan? Karena mungkin terjangkau oleh semua orang dan manfaatnya besar sekali.
Kenapa anggur disebutkan wa inaba wa qadba? Karena anggur itu terjangkau dan bisa dimakan oleh banyak orang. Tin juga sama, zaitun juga sama, di tempatnya itu sangat terjangkau. Jadi kirangan bala-balanya, kirangan bala-bala. Di orang menjeroan, di kupot menjeroan segala macam. Padahal di tempat lain juga seperti itu. Tar aja dimakan, iwung aja makan. Tangkal kalapa dimakan kita, humbut itu. Humbut kalapa dimakan. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Umar bin Khattab, Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Khattab, ini berarti asar ya, perkataan sahabat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab Allah. Introspeksilah kita sebelum kita diintrospeksi atau dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal kalian sebelum kalian ditimbang nanti pada timbangan mizan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisab. Karena itu akan meringankan hisab kalian di akhirat. Kalau kita sering mengevaluasi diri, muhasabah diri, maka nanti muhasabah di akhirat, hisab di akhirat akan ringan. Tapi kalau di dunia kita tidak atau jarang memuhasabah diri, maka di sana langsung berat hisabnya. Kalau di sini kita nyicil, Pak, ngereya ngehisab diri hari anu, misalkan hari kemarin, hari Kamis, menghisab diri malam-malam. Jadi kalau hari Kamis, hisablah di hari Jumat, malam Jumat. Nanti hari Jumat hisablah di malam Sabtu. Kalau kita sering memuhasabah diri, aduh tadi siang tuh saya melakukan maksiat 5 kali. Istighfar, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berjanji besok mah tidak akan melakukan maksiat itu. Kalau sudah berjanji tidak akan maksiat itu, paling-paling itu di hari besoknya berkurang maksiatnya. Yang kamarina 5 minimal sekarang menjadi 4 ataupun jadi 3. Itu sederhananya begitu. Kalau hari ini mata kita nggak kejaga melihat yang cantik-cantik, yang seksi-seksi ataupun yang sebagainya, minimal malamnya kita taubat, istighfar kepada Allah, minta ampun dan berjanji besok mah itu mau ditempo. Jadi pas dia ketempuan lagi nya paling 3 kali gitu. Karena sudah berjanji. Kalaupun lupa, kita sudah muhasabah, sudah ada istighfarnya, sudah ada taubatnya untuk yang kemarin. Maka jika terjerumus lagi, kita muhasabah lagi dengan istighfar, dengan taubat, dengan janji, kita tidak akan melaksanakan itu. Nah, hal-hal semacam itu kata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab Allah. Timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang Allah. Itu jauh akan lebih memudahkan kalian daripada nanti sekaligus ditimbang dan dihisab oleh Allah Subhanahu. Tapi kemarin kita sudah bahas ada syarat-syarat kita ini yang tidak akan kena hisab kemarin ya. Mudah-mudahan itu jadi pengingat kita terus. 4 orang yang tidak akan dihisab itu maksudnya dihisab tapi cepat gitu. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, kata Rasul ada 70.000 orang dan itu maksudnya adalah banyak, bukan pembatasan, yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. 1, tidak main jampe-jampe, yang kedua tidak tatayur, tidak syirik begitu. Yang ketiga dia tidak main besi panas dalam pengobatan, dan yang terakhir hanya kepada Allah dia bertawakal, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazinu lil ardil akbar. Maksudnya kata Umar bin Khattab, selain hisablah diri kalian sebelum Allah hisab, lalu timbanglah amal kalian sebelum Allah timbang, dan yang terakhir wa tazinu lil ardi. Wa tazayyanu lil ardi artinya siapkan diri kalian sebelum amal kalian nanti ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang itu akan ditampakkan amalannya. Ada yang satorelat, set, dah halus amalan satorelat kan, set. Dah jaminan mutu kan, set. Ada yang lama, ada yang detail, setiap hidup kita didetailkan oleh Allah taala. Kamu di mana, melakukan apa dan sebagainya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Sebuah ayat mengatakan yauma idzin, ingatlah suatu hari itu uraduna, akan ditampakkan kalian, la takhfa minkum khafiyah, yang mana tidak akan tersembunyi satupun, sekecil apapun tidak ada yang tersembunyi.
Waqala al-Hasan, Imam Hasan al-Basri mengatakan al-mu'min qiwamun atau qawamun ala nafsih. Orang beriman itu orang yang dapat mengontrol dirinya. Muhasibun nafsahu, yang selalu mengevaluasi dirinya. Nah ini ciri orang beriman itu, dia selalu mengevaluasi dirinya, mengintrospeksi dirinya. Ada apa dengan diri saya? Sudahkah kita menunaikan hak keluarga kita? Sudahkah kita menunaikan bahkan hak diri kita? Sudahkah kita menunaikan hak tetangga kita? Kemarin kita sudah bahas adab tetangga dan lain sebagainya. Orang beriman selalu ada pada titik itu, titik memuhasabah diri, titik memeriksa diri, titik mengintrospeksi diri. Dan saya kira itu wajar. Dalam pekerjaan perusahaan pun selalu ada evaluasi kan, ada briefing evaluasi setiap 1 minggu, ada evaluasi program, ada evaluasi pencapaian dan lain sebagainya. Saya kira itu wajar. Kalau perusahaan aja begitu profesional mengevaluasi dan lain sebagainya di setiap programnya, maka alangkah pentingnya lagi persiapan kita menuju akhirat, kita selalu punya titik ataupun jeda-jeda kita mengevaluasi diri. Bahkan kata para ulama, kenapa tahajud itu dimuakkadkan? Bahkan Rasul mewajibkan untuk dirinya. Kata Rasul, witir tahajud itu bagiku wajib, tapi bagi umatku sunnah saja, karena khawatir memberatkan. Kata para ulama, di antara hikmah tahajud selain keutamaannya diberikan maqamam mahmud, orang yang suka tahajud Allah akan tempatkan pada maqamam mahmud, tempat tertinggi, tempat terpuji baik dunia maupun di akhirat. Maka orang tahajud pasti derajatnya tinggi. Yang kedua adalah adkhilni mudkhala sidqin, diberikan cara jalan keluar yang sidqin, yang bagus di kehidupan dunia ini. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan juga nanti akan dikeluarkan dari dunia dalam keadaan yang paling bagus. Kemudian sultan dan nasiro, diberikan pertolongan yang akan menopang kehidupan dia. Itu bagi orang yang ahli tahajud. Di samping itu juga kata para ulama, hikmahnya adalah bagi orang yang ahli tahajud, dia senantiasa punya waktu untuk menghisab dirinya. Udah tahajud, witir, assalamualaikum, istighfar, maka dengan istighfar itu dia sedang menghisab dirinya, sedang mentaubati dirinya. Makanya amalan paling afdol sebelum subuh, amalan yang paling afdol setelah witir adalah istighfar. Bukan zikir yang lain, bukan baca yang lain, tapi istighfar. Dalam ayatnya wal mustaghfirina bil ashar, yakni orang-orang yang senantiasa istighfar di waktu sahur. Berarti istighfar pada waktu sahur, baik sahur atau tidak orangnya, tapi waktu sahur, yakni sebelum subuh au ba'da witir, kata Allah Ta'ala, itulah orang-orang yang paling berilmu dan paling beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin menapaki derajat tertinggi, menapaki iman tertinggi, biasakan hal yang sederhana, istighfar di waktu sahur. Dan itulah evaluasi muhasabah kita kepada diri kita. Sesuai dengan ayatnya, wal mustaghfirina bil ashar. Amalan yang paling khusus, amalan yang paling diutamakan di waktu sahur. Waktu sahur adalah jam 3 ke jam 4-an, adalah amalan istighfar. Berbanyak istighfar. Ada 2 istighfar. Ada yang astaghfirullahaladzim, ada yang Allahumma rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada juga istighfar yang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas ta'atu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, orang yang baca itu di malam hari pasti masuk surga. Lalu kata Nabi, barang siapa yang membaca itu di siang hari, dalam satu siang itu membaca 1 kali minimal, dia masuk surga. Maka 2 kali dianjurkan tuh tiap harinya baca doa itu. Lebih dari itu lebih bagus. Malam sekali, siang sekali. Sayyidul istighfar. Tidak ada yang membacanya kecuali dia akan masuk surga. Anu teu acan hafal wayahna talar ti ayeuna. Anu teu acan hafal sayyidul istighfar talar ti ayeuna. Eta modal hidup kita dunia akhirat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Itu doa di malam Lailatul Qadar. Kategorinya masuk istighfar. Karena meminta keampunan, afwa. Allahumma
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu meminta afwa, meminta ampunan dan juga keafiatan. Secara umum termasuk bentuk istighfar ya, tetapi yang dilafazkan istighfar itu selain di malam qadar, itu kan Nabi menganjurkan yang Allahumma innaka afuwun itu adalah malam qadar. Kata Nabi, seafdal-afdalnya doa ya, atau anjuran Nabi itu sebaik-baik doa yang dibaca ketika malam qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tanpa karim. Karim itu ditambahkan oleh ulama. Tapi kalau kita merujuk ke hadisnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh nggak baca karim? Ya boleh-boleh saja, karena itu kan tambahan sifat Allah. Tapi kalau kita mencukupkan dengan yang ada pada redaksinya juga lebih bagus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka dari itu Bapak sekalian, jangan pernah kita lolos dari istighfar di waktu sahur sebelum subuh. Kalau kita bangun terlambat, tiba-tiba hanya mendapatkan satu witir langsung istighfar, maka amalan istighfar ini jangan pernah lepas. Karena ayatnya secara khusus menyatakan itu, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa istighfar di waktu sahur bil ashar. Wa inna ma khaffal hisab yaumal qiyamah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ini waliullah di kalangan tabi'in, orang soleh di kalangan tabi'in, termasuk orang yang paling zuhud, paling wara', paling bertakwa, paling berilmu, yang induknya para guru ini beliau Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Beliau mengatakan orang yang senantiasa mengontrol dirinya, mengevaluasi dirinya, maka nanti hari hisabnya itu khaffal hisab yaumal qiyamah, akan diringankan hisabnya nanti di hari kiamat. Ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya, yakni orang-orang yang senantiasa mengevaluasi diri, menghisab diri selama di dunianya. Kalau kita tidak punya waktu menghisab diri di dunia, maka nanti akan berat hisab kita di akhirat. Waktu paling baik untuk menghisab diri adalah malam hari. Makanya di antara hikmah tahajud itu agar setiap manusia punya jeda, punya waktu dalam hidupnya mengevaluasi diri sudah di titik mana dia dalam misi penghambaan kepada Allah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna masaqqa yaumal qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amr ala ghairi muhasabah. Kata beliau, orang yang tidak biasa melakukan evaluasi diri, maka akan berat baginya evaluasi nanti di akhirat. Nah, kita lanjutkan. Muhasabatun nafsi nau'an. Yang namanya muhasabah diri itu ada dua macam. Yang pertama, nau'un qoblal amal wa nau'un ba'dal amal. Kita bisa melakukan evaluasi diri dengan cara dua tadi. Mengevaluasi sebelum melakukan sesuatu dan evaluasi setelah melakukan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan mengevaluasi atau muhasabah sebelum melakukan? Muhasabah sebelum melakukan sesuatu adalah an yaqifa inda awwali hammihi wa iradatihi. Kalau terbesit sesuatu langsung diperiksa. Wala yubadir bil amal, dan tidak segera melakukan sesuatu kecuali kita sudah memeriksanya. Lihat para ulama bagaimana menghisab diri mereka sebelum melakukan sesuatu. Pertama, kalau kita menginginkan sesuatu, pertama diam, waqafa. Yang kedua nazar, memperhatikan, perhatikan dulu. Benar nggak yang saya lakukan ini? Yang ketiga, hal qadar am lam yaqdir alaih. Mampu nggak saya melakukannya? Setelah itu tidak cukup, berpikir kembali, khairun am laisa bi khairin. Ini baik nggak buat saya? Baik nggak buat orang lain? Baik nggak buat lingkungan? Baik nggak buat akhirat? Pikir itu dulu. Nah, setelah mikirkan yang baik atau tidaknya, berpikir ke tahap berikutnya. Ini sebaiknya saya tinggalkan atau saya teruskan? Setelah itu, setelah melalui saringan-saringan tadi, kemudian berakhir kepada ini saya niatkan untuk ridha Allah atau bukan ridha Allah. Kalau itu sudah plek sampai situ, baru lakukan perbuatan itu. Itu namanya muhasabah qoblal amal. Muhasabah qoblal amal. Kalau kita melakukan sesuatu, jangan langsung main gabret saja, jangan main jebret saja, tapi satu, perhatikan, kemudian timbang-timbang, kemudian pikir-pikir, lalu pikirkan, kalau ini saya mampu, saya mau, dan menurut saya ini baik, pertimbangkan apakah meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya.
Kemudian setelah itu sudah terkumpul semua syarat-syaratnya, benar tidaknya, kemudian sahih tidaknya, baru melakukan perbuatan tersebut. Karena tidak semua yang baik benar. Tidak semua yang baik benar. Ada hal-hal yang baik di masyarakat kita namun tidak benar, ada. Makanya ukuran amal itu diridhoi Allah adalah yang baik dan benar. Baik sesuai dengan kriteria manusia pada umumnya baik, dan benar sesuai dengan kriteria agama. Kalau sudah baik menurut manusia, baik menurut agama, yang dimaksud adalah sesuai dengan aturannya, maka kita boleh lanjutkan amal tersebut. Itu namanya muhasabah qablal amal. Kita mau melakukan, misalnya mau melakukan sesuatu dalam agama kita atau dalam kehidupan dunia kita, jangan langsung lakukan. Pertama pikirkan, ini benar nggak yang begini. Kemudian cari ilmunya. Setelah cari ilmunya tahu saya mampu nggak melaksanakan. Setelah itu tanyakan dulu ini baik atau tidak. Kalau baik tapi ini manfaat nggak buat saya. Kalau ini walaupun ini baik tapi manfaat nggak. Lalu kemudian setelah manfaat enggaknya, oke, manfaat. Tapi ini meninggalkan ini lebih afdal atau melanjutkannya. Baru terakhir kalau sudah finish laksanakan atau tidak. Itu supaya jiwa ini terbiasa memeriksa seluruh perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, yang terakhir, muhasabah ba'dal amal. Mengevaluasi diri, memuhasabah diri setelah melakukan sesuatu perbuatan. Yang pertama, langkahnya 3. Yang pertama adalah apakah ketaatan yang kita lakukan ini ada kekurangannya? Maka perbaiki. Sholat yang sering kita lakukan, sudah pernah belum dimuhasabah sholat kita benar? Sudah pernah dimuhasabah belum kita paham bacaan sholat? Sudah pernah dimuhasabah belum sholat kita ini khusyuk atau tidak? Sudah pernah dimuhasabah belum sholat kita ini diterima atau tidak oleh Allah SWT? Karena ada orang yang tidak diterima sholatnya, hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak dosa, tapi tidak diterima sholatnya. Ada orang seperti itu. Juga apakah kita mentelantarkan sholat sampai Allah mengancamnya dengan bukit goya di jahanam? Ada orang yang selalu melambat-lambatkan sholat sampai akhirnya waktunya habis. Kata Allah Ta'ala, fasayalqauna goya, akan menemui bukit goya. Bukit goya adalah bukit di neraka jahanam yang sangat busuk dan buruk. Sampai-sampai jahanam pun berlindung kepada Allah dari kejahatan bukit itu. Neraka pun tidak mau ada bukit itu. Untuk siapa bukit itu? Untuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat faulaika sayalqauna goya, maka mereka akan mendapatkan menemui namanya bukit goya. Sayalqauna goya. Ini juga kita muhasabah. Kalau kita sholat sering akhir-akhir, sering menghabiskan waktu, sholat nate setiap sholat itu habis waktunya, udah wayahna, dia akan diancam oleh Allah Ta'ala dengan akan ditempatkan di sebuah bukit di neraka jahanam namanya bukit goya. Jangan sampai kita masuk ke bukit goya, karena jahanamnya horeamun aya bukit itu teh. Mun bisa mah ya Allah ulah di dieu lah yeuh lembur ieu teh. Karena saking busuk. Dan untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang menelantarkan, menyia-nyiakan sholat. Kalau yang tidak sholat, neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Yang melambat-lambat menyia-nyiakan sholat, menelantarkan sholat, diancam dengan bukit goya di jahanam. Apalagi yang tidak sholat, lebih parah pasti. Makanya kesimpulan para ulama, meninggalkan sholat itu lebih jauh, lebih besar dosanya ketimbang berzina, minum khamar, makan riba, membunuh orang semuanya. Meninggalkan sholat jauh lebih besar dosanya. Karena banyak muslim festival, Pak. Jumat ramai, di imah itu sholat. Jumat mah ramai tapi di imah tidak sholat 45 waktunya. Nauzubillah min. Lalu yang kedua, memuhasabah diri setelah beramal adalah ayuhasibu nafsahu ala kulli amrin kana tarku khairan. Apakah ada hal-hal yang ditinggalkan selama ini dari kewajiban kita, dari sunnah kita, dari yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir dari muhasabah ba'da amal adalah an yuhasibu nafsahu ala amrin mubah lima fa'alu. Terus memuhasabah apakah ada perbuatan-perbuatan yang hukumnya mubah, hukumnya boleh, hukumnya halal, tetapi kalau itu ditinggalkan jauh lebih baik. Itu namanya muhasabah ba'da amal. Periksa amalan wajib, periksa amalan sunnah, periksa amalan mubah.
Kalau yang wajib apakah sudah sesuai dengan semestinya ataukah masih ada kekurangan? Tadi tidak khusyuk lah, tidak paham lah bacaan sholat dan sebagainya. Amalan sunnah apakah sudah banyak amalan sunnah atau tidak dilakukan? Atau amalan mubah yang jaiz apakah ditinggalkannya lebih baik atau terus dilakukan? Itu semua harus diperiksa oleh kita. Memeriksa, menghisab diri. Nah, untuk memuhasabah diri itu syaratnya satu, ilmu. Nggak mungkin kita bisa muhasabah kalau nggak tahu ilmunya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ma taufiqun illa billah. Kita bertemu lagi, berjumpa di channel yang sama, gelombang yang sama di hari Senin insyaallah. Kita weekendan dulu Sabtu Ahad. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik. Alhamdulillah rabbikum wa ma taufiqun illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.